Pagi juga Kak Uli. Gimana kabar hari ini Bang? Baik Kak. Kabar Kak Uli gimana Kak? Baik juga. Baik juga. Sekarang kita mau sapa Bang Musik dulu ya Bang? Betul Kak. Dari Bang Anto. Halo Bang. Halo Bang. Ada siapa lagi Kak? Ada Bang Evan. Halo Bang Evan. Sekarang kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Coba Bang Emon yang sapa. Oke. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wow, udah pada semangat nih Bang untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau gerak-gerak dulu ya Bang supaya lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi lagu apa Bang? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Ayo Bang. Kita mau mulai ibadah kita Bang. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Tapi kita minta adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa. Ayo Bang. Adik-adik boleh duduk lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau telah berkati kami Tuhan. Sekarang kami mau ibadah ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan. Kiranya ibadah kami bisa menjadi ibadah yang baik dan menyenangkan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Dan kiranya adik-adik bisa menikmati ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami terus ya Tuhan dalam setiap ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya tadi kan kita udah nyanyi nih Bang. Betul Kak. Terus udah berdoa. Udah. Sekarang kita mau ngapain lagi? Kita mau nyanyi lagi Kak. Oh, nyanyi lagu apa Bang? Kita mau nyanyi Bersuka Dalam Tuhan. Iya, masih dalam suasana tahun baru ya Bang. Betul Kak. Bersuka cita semua. Ayo Bang. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Mari kita bersuka
bacain hukum Taurat Tuhan nih Bang. Hukum Taurat ya Kak? Wah, kira-kira hukum Taurat yang keberapa ya Kak? Untuk minggu ini hukum Taurat yang ke-9 dan ke-10. Oh, 9 dan 10 ya Kak? Paulnya akan mulai duluan, Bang Emon yang ke-10 ya. Oke Kak. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya, untuk minggu ini berarti kita diingatkan hukum Taurat Tuhan, kalau kita nggak boleh bohong dan juga nggak boleh iri ya Bang. Betul. Sama punya teman kita. Kalau misalnya teman kita punya mainan baru, boleh nggak kita ambil? Nggak boleh Kak. Oh, nggak boleh. Iya. Terus kalau misalnya mama papa nanyain kita udah belajar atau belum, kita bilang udah padahal belum, boleh nggak? Nggak boleh Kak. Ya nggak boleh ya Bang. Sekarang kita mau muji Tuhan lagi Bang. Betul Kak. Tapi kali ini kita nyanyi sambil joget-joget. Berarti adik-adik bangkit berdiri dong. Betul, kita bangkit berdiri Ayo lagi. adik-adik, kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo Bang. Goyang semua. Ya, adik-adik boleh duduk lagi karena kita akan membaca Alkitab. Kita mau baca epistel Kak. Epistelnya terambil dari mana, Bang? Ya, epistelnya terambil dari Mazmur 29 ayatnya yang ke-11. Dari perjanjian apa, Bang? Perjanjian lama Kak. Oh, kita kasih adik waktu 5 detik ya, Bang, untuk Betul. cari. Kita hitung mundur, Bang. 5, 4, 3, 2, 1. Udah dapat semua? Udah Bang, kita baca sama-sama ya Bang. Oke Kak. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya, ini janji Tuhan ya Bang, Betul, buat kita di awal tahun. Kalau Tuhan akan memberikan kita kekuatan sekalipun di masa pandemi ini, dan juga Tuhan akan memberkati kita Bang. Ya berarti. Ya, sesuai dengan lagu kita kan. Apa tuh Bang? Kita mau nyanyi lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Karena ada gerakannya, kita undang adik-adik bangkit berdiri. Betul. Ya Bang. Kita bangkit berdiri Ayo lagi. adik-adik pakai gerakan. Setiap ada kata jalan kita balik ya Bang. Betul Kak. Kita mulai dari kanan dulu. Ya. Ayo Bang.
Adik-adik boleh duduk lagi. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin ya. Sekarang kita mau siapin hati kita, Bang. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi lagu apa, Bang? Kita mau nyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Adik-adik sikap berdoa ya semuanya. Ayo, Bang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mari biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami Sekolah Minggu, apa kabar? Tentu kalian punya kabar yang baik-baik saja. Nah, anak-anak kami sekalian, pelajaran kita hari ini dari firman Tuhan, yaitu yang dari kitab Rom. Ada loh orang-orang Kristen pada waktu itu di kota Rom mengalami masalah yang besar. Mereka menghadapi aniaya, mereka dikejar-kejar, mereka selalu disalahkan oleh kekaisaran, sampai dengan kaisar Romawi bernama Kaisar Nero. Banyak orang Kristen yang mati terbunuh, pengikut Kristus. Pokoknya asal tahu mereka kalau ada orang Kristen dibunuh hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam api. Nah, untuk itulah Rasul Paulus mengirimkan surat sama mereka, sama jemaat Tuhan yang ada di Roma ini. Paulus menasehati mereka, walaupun menghadapi berbagai aniaya, iman harus tetap setia pada Yesus
walaupun menghadapi berbagai kesulitan, harus tetap mengasihi, harus tetap bersatu, dan harus tetap tunduk pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasal 12 ayat 9 sampai ayat 11 ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih, menasehati orang-orang Kristen yang walaupun susah haruslah dia hidup dalam kasih. Nah, apa itu kasih? Kalian tahu nggak apa itu kasih? Nah, kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih Tuhan yang dicurahkan ke dalam hati kita umat manusia. Kasih Tuhan yang dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi sering disebut dengan nama kasih agape. Nah, kasih agape inilah yang dicurahkan oleh Tuhan dalam hati kita, sehingga kasih agape itulah menjadi pedoman bagi kita orang Kristen, pedoman bagi kita pengikut Kristus untuk berkelakuan baik di dalam rumah, di sekolah, di gereja, bahkan di lingkungan kita sendiri. Kasih Kristus atau kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita itulah, dalam hati kita itulah yang harus mendasari semua tindak tanduk kita, sehingga kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang punya pengorbanan, dan kasih yang setia. Karena itu adalah kasih yang dari Tuhan. Jadi kasih itu adalah rasa sayang Tuhan kepada kita. Cinta kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita. Maka cinta kasih Tuhan itu mendorong kita untuk merasa sayang kepada semua orang. Sayang sama mama, sama bapak, sayang sama abang kakak, sayang sama adik-adik, sayang sama teman sekelas, sayang sama semua orang. Nah, itulah yang disebut tadi cinta atau kasih agape. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan kasih? Bagaimana kita caranya untuk melakukan kasih sayang yang Tuhan curahkan dalam hati kita itu? Nah, pertama tadi Paulus berkata, jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Kasihnya jangan pura-pura. Sayangnya jangan pura-pura. Coba dulu, ada enggak yang pura-pura menyayangi mama sama papanya di rumah? Pura-pura sayang padahal enggak. Ada enggak yang pura-pura sayang kasih sama abang kakaknya di rumah? Pura-pura sayang, pura-pura kasih padahal enggak. Nah, jadi kalau disebut pura-pura itu kasih sayang bohongan. Nah, seperti main drama, seperti yang di sinetron film-film itu kan. Nah, jadi kasih pura-pura ini adalah kasih yang menipu diri, juga menipu orang lain. Nah, jadi kasih agape, kasih sayang yang dicurahkan Tuhan, yang kita di dalam hati kita lakukan kepada orang lain, bukan dengan cara pura-pura, tetapi kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yang kedua, kasih dilakukan dengan cara menjauhi yang jahat.
Ya artinya jangan berbuat jahat. Ada enggak di antara kalian yang suka menjailin adiknya di rumah? Ya, ada enggak di antara kalian yang suka menjahilin teman di kelas misalnya? Oh pasti enggak ada. Sekolah Minggu Jatinegara enggak ada itu. Atau mungkin ada yang berbuat jahat sama mama bapaknya enggak? Nah, firman Tuhan ini berkata, kalau kamu punya kasih di dalam hatimu, jauhi berbuat yang jahat, tapi perbanyak berbuat yang baik. Gimana menjauhi berbuat yang jahat? Ya udah dijauhin aja dan berbuat yang baik. Berbuat baik ini adalah berbuat yang berguna, berbuat yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Tuhan, bermanfaat bagi orang tua. Jadi kalau kamu kemarin suka bertengkar, sekarang jangan lagi. Kalau misalnya suka main gontok-gontokan, jangan lagi. Tapi sukalah berbuat yang baik, karena anak baik disayang Tuhan dan juga disayang manusia, disayang juga oleh sesama. Nah, yang ketiga, saling mengasihi. Cara kita menunjukkan kasih kita adalah kita saling mengasihi. Bagaimana saling mengasihi? Nah, di dalam diri kita memiliki rasa hormat dan juga ada pengorbanan kepada orang yang kita sayangi. Memiliki rasa hormat. Kalau misalnya kamu adalah adik-adik, patut dong hormat sama abang kakak. Sama orang tua masa nggak hormat? Ngomongnya jangan kasar, kan begitu. Mama misalnya panggil, Uco, katanya apa? Jangan manggil gitu, jangan dijawab gitu. Ya mak, ya pak, kan gitu enak. Atau abang kakaknya manggil, lalu kita kamu bilang apa? Nah itu juga nggak boleh. Tapi kita harus menjawabnya dengan lemah lembut. Nah, memiliki rasa hormat. Kalau kamu memiliki rasa hormat sama temanmu, sama orang tuamu, sama abang kakakmu, sama siapa saja pun, maka kamu akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain juga. Lalu pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan ini adalah kesediaan, kerelaan hati untuk melakukan yang baik tanpa mengharapkan balas jasanya, tanpa mengharapkan imbalannya. Misalnya ada nenek-nenek yang sakit di tengah jalan, dia minta-minta, ya kan? Kalau kamu ada dikit uang, ya kasihlah dia sikit-sikit. Atau mungkin kalau nggak punya uang, paling tidak jangan dicibirin, ya kan? Yang penting kita hargai, yang penting kita rela menolong. Nah, yang ketiga, yang mau firman Tuhan katakan bagi kita di ayat 11 itu, tetap semangat, tetap tekun, dan pantang menyerah untuk berbuat kasih, untuk berbuat baik. Tetap semangat, tetap tekun, dan pantang menyerah untuk berbuat baik dan berbuat kasih. Nah, itulah orang-orang yang melakukan kasih Kristus dalam kehidupannya. Nah, anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara miliki nilai-nilai berharga, karakter, sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Kristen di dalam hatimu. Yaitu pertama,
lasih dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jauhilah perbuatan yang merugikan, tetapi milikilah dan lakukanlah perbuatan yang membangun dirimu dan juga orang lain. Yang ketiga, marilah saling berlomba-lomba untuk berbuat baik, bergotong royong, bekerja sama untuk melakukan yang terbaik di dalam gereja, di dalam rumah, di sekolah, dan di mana saja pun. Yang keempat, semangat dan tetap pantang menyerah. Belajar dan belajar, membangun diri, melakukan yang terbaik, bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengatakan supaya kami hidup dalam kasih, hidup dalam saling menghargai, terlebih-lebih hidup sebagai anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih sayang yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, mampukan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara untuk tetap setia dalam berbuat kasih dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. 3, 2, 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan, Bang. Betul, Kak. Terus kita sekarang mau ngapain lagi nih, Bang? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Kak. Caranya gimana, Bang? Caranya, nah, karena kita masih online nih, Kak. Nah, caranya nanti adik-adik persembahannya dikasih ke mama papa. Nah, nanti mama papanya akan kasih ke gereja. Bisa melalui sinto masing-masing, bisa melalui langsung ke gereja, dan bisa juga lewat rekening gereja. Yang nomornya ada di Warta Jemaat ya, Bang? Betul, Kak. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mau nyanyi lagu Di Sana dong. Ayo, Bang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ibadah kita udah selesai nih, Bang. Sudah selesai, Kak? Wah, nggak terasa ya, Kak? Iya. Aduh. Ada pengumuman nggak, Bang, buat adik-adik? Pengumuman, oh ada. Apa tuh, Bang? Pengumumannya, abang mau mengingatkan aja. Ingat buat adik-adik, tetap selalu jaga kesehatan. Karena kita masih dilanda pandemi. Karena pandemi masih ada. Jadi kita terus tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga berdoa kepada mama papanya. Terus jangan lupa saat teduh. Ya. Terus juga baca Alkitab ya, Bang, setiap hari. Betul, Kak. Dan dengar-dengaran dengan mama papa. Ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi.
Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.